Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan praktek bagaimana cara memadamkan api. Ya, berbicara api itu sangat penting artinya karena seringkali terjadi kebakaran. Ya, berbicara kebakaran bisa terjadi bukan hanya di tempat kita bekerja, bisa juga terjadi di tempat kita tinggal. Oleh karena itu, sebelum kita memadamkan api, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yang pertama adalah unsur api. Ya. Api bisa terjadi karena adanya 3 unsur. Unsur pertama adanya bahan bakar, unsur kedua adanya panas, dan unsur ketiga adalah oksigen. Kalau ketiga unsur ini bersatu, baru terjadinya api. Oleh karena itu, pada saat api itu menyala, kita pun harus menghilangkan salah satu unsur tersebut, ya, baik oksigennya, bahan bakarnya maupun panasnya. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara kita memadamkan api dan menghilangkan salah satu unsur tersebut. Ya, kita akan buktikan. Karena apa? Pada saat api menyala, oksigennya ada, bahan bakarnya ada, tapi panasnya tidak ada, api tidak akan bisa menyala. Lalu panasnya ada, bahan bakarnya ada, oksigen tidak ada, api pun tidak bisa menyala. Oleh karena itu kita akan buktikan benar atau tidak api bisa menyala disebabkan karena hal tersebut. Yang pertama, bahan bakar itu ada yang padat, ya, padat terdiri dari benda material, kayu, kain, kapas dan segala macamnya. Lalu yang kedua, bahan bakar itu ada yang cair, bensin, solar dan segala macamnya. Lalu yang ketiga, bahan bakar itu ada yang gas. Nah, ketiga bahan bakar ini, 2 yang akan kita praktekkan, benda cair dan gas. Ya, kalau benda padat, oke lah, masih mudah, gitu. Nah, kita akan buktikan. Pertama, bahan bakar yang cair. Mana yang cair? Ya, bahan bakar cair kita akan buktikan. Di sini ini Pertamax, ya, atau premium atau Pertalite. Kita buktikan, kita nyalakan. Andaikan ini kondisi menyalanya di tangki motor, kita nyalakan posisi seperti ini. Nah, pada saat bahan bakarnya ada, ya, panasnya ada, unsur apa yang akan kita hilangkan? Yaitu unsur oksigen. Dengan cara apa kita hilangkannya? Kita usap seperti ini, api pun akan padam. Ya, berarti dari segitiga api ini, bahan bakarnya ada, terus panasnya ada, yang oksigennya ada di lingkungan, yang harus kita hilangkan unsur oksigennya. Dengan cara kita tutup seperti ini, maka api akan padam. Lalu contoh kedua, yang terbakar bahan bakarnya gas. Contoh kedua, ya, bahan bakar yang terbakarnya gas. Kita nyalakan, posisi seperti ini, ya, posisi seperti ini. Nah, pada saat bahan bakarnya ada, panasnya ada, nah, unsur yang akan kita hilangkan oksigennya. Nah, setelah oksigennya kita hilangkan, api padam. Pastikan bahan bakarnya kita hentikan dengan cara ditutup kembali, maka api akan padam. Begitu juga ini posisi yang terbakar di selang. Sekarang kita akan contohkan yang terbakarnya di regulatornya.
Yang terbakar di regulatornya. Pada saat dia menyala, posisi seperti ini, ya sama saja dengan yang tadi kita padamkan dengan cara oksigennya kita hilangkan, lalu pasokan bahan bakarnya kita tutup. Ataupun kalau posisi seandainya regulatornya kita lepas, bisa nggak Pak? Bisa, dengan cara ya kita tutup, langsung kita lepas. Ya, itu dua cara pemadaman yang tadi unsur oksigen yang kita hilangkan, sekarang bahan bakarnya yang kita hilangkan. Dua cara proses pemadaman. Ya. Tadi benda cair dengan cara oksigennya dihilangkan, lalu yang kedua bahan bakarnya dihilangkan, ya. Itu sudah kita praktekkan. Oke. Nah, selanjutnya ternyata kebakarannya sudah membesar. Kebakarannya sudah membesar. Kita tidak memiliki alat pemadam api ringan. Kita hanya memiliki alat yang tradisional, yaitu karung, kain sarung, selimut, dan sebagainya. Nah, pada saat skala apinya lebih besar, sudah merambah ke kompornya, kita tidak bisa lagi pakai satu atau dua jari, ya, karena skala apinya lebih besar. Oleh karena itu kita harus mempergunakan alat bantu. Alat bantunya apa? Yaitu karung. Saya ambil contoh di sini. Nah, ini karung, ya. Kain yang akan kita pergunakan minimal ukurannya 1 kali 1 meter, ya. Lalu persyaratan kedua, kain yang akan kita pakai seratnya harus rapat, ya. Ukurannya 1 kali 1 meter, serat kainnya rapat. Lalu persyaratan ketiga, kainnya tidak mudah terbakar. Kita ragu, ya, karena serat kainnya ini masih renggang, lalu kainnya masih mudah terbakar. Nah, caranya untuk menghilangkan keraguan dua tadi dengan cara dicelupkan ke air. Ya, manfaat dicelupkan ke air, pertama, ya, serat kain yang tadinya renggang akan lebih rapat. Lalu yang kedua, kain yang tadi masih mudah terbakar, pada saat posisi dia basah dia tidak mudah terbakar. Ya, itu persyaratan kain yang kita pergunakan. Lalu kain sudah siap kita gunakan. Yang keduanya, si penggunanya, kita pelaku pemadamnya. Nah, agar pemadamannya apinya padam dan yang memadamkannya selamat, cara mempergunakan alat pemadam kebakaran, ya. Yang pertama, kain kita gelar seperti ini. Lalu pastikan posisinya jempol jari di depan, ya, didekatkan, ya, jempol jari di depan, posisi seperti ini. Lalu posisi yang keempat jari ada di belakang. Yang 4 jari ada di belakang. Setelah posisi seperti ini, kita lipat, lindungi lengan kita dari menghindari jilatan lidah api. Tetap posisi seperti ini. Ya, posisi seperti ini, lindungi. Nah, setelah itu kita merapat ke titik nyala api, ya, perlahan demi perlahan. Katakanlah ini, ya, titik nyala api. Kita maju selangkah demi selangkah, ya, kurang lebih jarak 1 meter atau sudah mulai terasa panas di wajah kita, ya, lindungi wajah kita dengan kain tersebut dengan cara ditaikan ke atas, kepala turun ke bawah. Lalu setelah posisi seperti ini, ya, luruskan tangan kita ke depan, jangan ditarik, diluruskan. Nah, setelah diluruskan, kaki yang di belakang maju ke depan, lalu tempelkan ke dinding, titik api, rebahkan perlahan demi perlahan. Dipastikan penyelimutannya sempurna. Setelah penyelimutan sempurna,
pastikan lagi oksigen tidak ada yang masuk dan keluar. Bagaimana caranya? Caranya kita pukul-pukul seperti ini. Kita pukul-pukul, lalu tunggu beberapa detik, asapnya keluar berwarna hitam atau berwarna putih. Karena kalau asap baru keluar berwarna hitam, menandakan api masih menyala. Tapi kalau asap keluar berwarna putih, menandakan apinya sudah padam. Kita ambil kembali, ya, ambil kembali ke posisi semula, ya, seperti ini, ya. Kita tutup wajah kita. Dikhawatirkan api masih menyala, lindungi kepala kita. Pada saat kita angkat, kalau api sudah padam, selesai pemadaman. Kalau api masih menyala, tinggal kita tutup kembali. Itu proses pemadaman apabila skala apinya lebih besar, sudah merambah ke kompornya. Baik. Nah, sekarang kita akan mencontohkan, ya, mencontohkan proses pemadaman skala api yang besar dengan mempergunakan kain. Udah di situ aja, di situ aja. Ya. Saudara Dino, maju. Ya. Pergi. Lagi deh. Saudara Dino mempraktekkan, ya. Dilipat, sebelumnya dicelupkan air. Oke, maju selangkah demi selangkah. Titik nyala apinya terlihat, ya. Ya, pastikan oksigennya tidak ada yang masuk dan keluar. Tunggu beberapa detik, ya. Asapnya kalau sudah berwarna putih, kita angkat kembali, memastikan apinya sudah padam apa belum. Ya, ternyata api masih menyala. Ya, pastikan dipukul-pukul sisi kiri kanannya. Ya, untuk memastikan titik nyala apinya sudah padam. Ya, oke, api sudah padam. Nah, itu adalah cara pemadaman dengan cara yang tradisional. Kita bisa mempergunakan kain, handuk, selimut, sarung, dan sebagainya. Ya, ini adalah cara-cara proses pemadaman api, ya, dengan cara yang tradisional. Oke. Selanjutnya kita pun akan memadamkan dengan cara yang modern, ya. Modern yaitu dengan cara mempergunakan apar. Apar ini alat pemadam api ringan. Ya, alat pemadam api ringan. Ya, ini namanya apar. Ya, berbicara apar, terdiri ada selongsong tabungnya. Ya, ada selongsong tabungnya. Lalu di sini yang di bawah ada handle bawah. Fungsi handle bawah adalah untuk gagang, untuk pegangan. Kita berpegang seperti ini. Lalu yang kedua di sini ada handle atas. Fungsi handle atas adalah untuk keran pembuka. Pada saat ini dioperasikan, ini pencet sekuat-kuatnya, jangan dihentikan pencetan sebelum apinya padam, atau jangan dihentikan pencetan sebelum isinya habis. Ya. Lalu di sini ada pinnya, karena alat ini digunakan hanya untuk sekali pakai. Oleh karena itu dia ada pengamannya, ada pengganjalnya di sini. Ya, ini yang dinamakan pinnya. Nah, untuk memastikan pin ini tidak ditarik, masukkan, oleh karena itu dia ada segelnya, memastikan alat ini belum pernah dipergunakan. Lalu yang kedua,
dilengkapi dengan selang yang kuat dengan tekanan cukup tinggi, ya. Dilengkapi juga dengan adanya corongnya, ya. Ini dari sisi konstruksi kapal. Nah, lalu cara mempergunakannya, ya. Kita bawa apar dari tempat yang telah sediakan, kita taruh, ya. Jarak menaruh apar dengan titik nyala api, jarak maksimal 4 meter. Jarak minimal 4 meter, mohon maaf. Jarak minimal 4 meter. Karena kita tidak tahu ada benda yang mudah meledak atau tidak di titik nyala api. Ya, prosedur penggunaan apar yang pertama adalah pegang leher tabungnya. Kita pegang leher tabungnya seperti ini, ya. Lalu yang kedua, cabut pinnya. Kita cabut pinnya seperti ini. Lepas. Lalu yang ketiga, amankan selangnya. Amankan selangnya, arahkan ke atas, ya. Kalau diarahkan ke depan, dikhawatirkan ada rekan kita itu berbahaya. Diarahkan ke atas untuk memastikan arah anginnya kemana dan dari sisi keselamatannya. Nah, tes selanjutnya adalah tes pressure, tes tekanan, memastikan alat ini masih bagus atau tidak dengan cara dipukul seperti ini. Kita lihat arah anginnya kemana. Pada saat arah anginnya ke depan sana, berarti kita mempergunakan harus membelakangi arah angin. Jangan berhadapan. Kalau kita berhadapan, debu bisa ke arah kita semua. Kalau kita membelakangi arah angin, ya kita akan aman dari debu tersebut. Dan yang kedua, api akan cepat lebih cepat padamnya. Oke, kita akan praktekkan. Ya. Kita akan praktekkan, ya. Kurang lebih jarak 4 meter. Ya, kurang lebih jarak 4 meter. Lalu kita maju satu langkah. Sistem pemadamannya dengan cara sistem penyapuan di bibir drumnya. Kita sapu, cos, balik lagi, cos, pelan-pelan saja, jangan cos, dan seperti itu. Ya, contoh seperti ini. Maka api akan padam. Nah, setelah alat selesai kita pergunakan, kita taruh di tempat yang kita tentukan. Harus ada perbedaan tabung yang sudah dipakai sama yang belum dipakai dengan cara ditidurkan seperti ini, memastikan bahwa alat ini sudah dipergunakan. Oke, terima kasih untuk pemadaman dari awal terjadi nyala api sampai alat tradisional yang kita gunakan, lalu yang modern apa kita pergunakan. Terima kasih. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya dengan formasi hidran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pemadaman dengan cara mempergunakan hidran. Nah, untuk mempergunakan hidran kita harus ada formasinya. Kenapa ada formasinya? Karena ada ketentuan tekanan hidran, ya. Ketentuan tekanan hidran, ya. Untuk hidran pilar itu ketentuannya 6,9 bar. Sedangkan hidran indoor yang ada di dalam gedung yang ukuran selang 1,5 in itu 4,9 bar. Nah, untuk tim ini yang akan kita praktekkan adalah formasi yang kita gunakan untuk di hidran pilar. Nah, untuk formasi hidran ada 4 orang, ya. Ada 4 orang, ya, minimal. Yang pertama, urutan nomor 1. Ini nomor 1 adalah sebagai komandan pergu, komandan tim. Tugas nomor 1 adalah menentukan selangnya kemana untuk proses pemadaman. Ya, tugasnya pada saat terjadi kebakaran, dia lari ke box hidran, lalu mengambil nozzle kepala hidran. Nomor 1 tugasnya. Lalu di belakang nomor 1 ada nomor 2. Nomor 2 tugasnya adalah sebagai operator.
Ya, tugasnya sebagai operator nomor 2 ini, pada saat terjadi kebakaran, dia ke box hidran, lalu dia ambil kunci hidran, lalu dia standby di pilar hidran, menghidupkan dan mematikan keran air, menunggu instruksi dari nomor 1. Ini nomor 2 di belakangnya. Kembali dari nomor 2 ke nomor 3. Nomor 3 tugasnya sebagai nozzleman. Ya, tugasnya sebagai nozzleman adalah mengambil, lari ke box hidran, mengambil selang. Ya, ukuran 2,5 in. Ya, lalu ditaruh kopling yang berwarna kopling perempuannya, lalu dibawa lari kopling laki-lakinya menuju ke nomor 1. Ya, ke nomor 1 ini. Lalu di belakang nomor 4 adalah sebagai pembantu. Nah, tugas sebagai pembantu adalah mengambil selang cadangan untuk memastikan tidak ada kebocoran selang, yang pertama. Lalu yang kedua, apabila nomor 1 membutuhkan penambahan selang, nomor 4 sudah mempersiapkan. Setelah dia bawa selang, ditaruh di sisi kiri atau kanan nomor 1. Lalu ke belakang lagi, tugas nomor 4 adalah merapikan selang. Dikhawatirkan selang ada yang terlipat. Itu tugas nomor 4. Ya, ini adalah formasi hidran. Lalu selanjutnya, sebelum kita ke arah formasi hidran, kita pastikan dulu ya cara merapikan selang, menggelar selang, menggulung selang. Ya, jangan setelah kita praktekkan selang kita sia-siakan atau kita tinggalkan. Kita pun harus tahu cara merawatnya dan cara mengoperasikannya. Ya, sekarang saya ambil contoh 2 orang untuk mewakili ke depan. Maju, 2 orang maju ke depan. Ini, ya, 2 orang ke depan. Di sini ada 2 selang. Nah, ada 2 selang. Ya, 2 orang rekan saya akan mempraktekkan. Tapi terlebih dahulu saya akan jelaskan dulu. Ya, tadi yang saya bilang ada 2 kopling, ya. Karena kopling yang kita pergunakan ada 2 jenis yang masih kita pergunakan. Meskipun ada banyak, tapi yang rata-rata dipergunakan ada 2, yaitu yang Vanderhead dan yang Machino. Tetapi yang kita pergunakan kopling yang Machino, ya. Kalau Vanderhead antara selang yang kiri dan yang kanan itu sama saja, tidak tertukar. Pada saat dibawa lari pun nggak ada masalah. Tapi kalau yang Machino, pada saat kita bawa lari ke depan salah membawa selang atau membawa kopling, itu akan bermasalah. Karena dia berbeda antara yang kiri dan kanan. Untuk memudahkan pengenalannya, kopling yang kanan ini kopling laki-laki, dan kopling yang kiri ini kopling perempuan. Untuk memudahkan mempergunakannya. Nah, cara menyambungnya antara yang laki-laki dan perempuan kita sambungkan seperti ini. Bunyi klak, dipastikan kopling kokoh, aman. Ya, ini cara penyambungannya. Lalu cara membukanya, ya, posisi seperti ini. Ya, kopling yang laki-laki, yang bawahnya ditarik ke atas. Ya, lalu kopling perempuannya kita angkat, maka dia akan terlepas. Itu cara membukanya. Ini kopling perempuan dan ini kopling laki-laki. Ingat, pada saat kita gelar selang, yang kita bawa lari ke depan dipastikan kopling laki-lakinya. Kopling yang perempuan kita tinggalkan. Oke? Ya, kita lanjutkan bagaimana cara menggelar selang. Ya, menggelar selang, buang air, ya, lalu melipat selang, yang terakhir menggulung selang. Kita akan praktekkan. Oke, lanjut. Ya, yang pertama, ya, kita rapikan selang. Ya, kita rapikan selang, lalu selang kita gelar. Ini adalah kerja sama tim.
formasi kerjasama tim. Ya, posisi selang ada di belakang. Ya, persiapan. Kita gelar selang. Kita lempar selang. 1, 2, 3. Ya, lalu kita taruh kopling yang laki-lakinya, kita bawa lari ke depan. Yang laki-lakinya. Ya, dipastikan lurus. Nah, selanjutnya, ya, setelah selang dipergunakan, itu biasanya ada airnya. Oleh karena itu kita buang tekanan airnya. Kita buang tekanan airnya. Nah, setelah tekanan air kita buang, satu orang mengambil selang. Satu orang mengambil selang. Dua-duanya. Ya. Jarak menaruh selang kurang lebih 50 cm. 50 cm. Satu orang menginjak. Ya. Ini lari ke sana. Ya. Diinjak, lalu diluruskan selangnya. Selangnya diluruskan. Pada saat kita melipat, ya, kita jengkalkan satu jengkal. Ya, kita jengkalkan satu jengkal. Kita lipat. Nah, setelah satu jengkal, kita lipat harus. Rekannya yang satu ada fungsinya hanya untuk meluruskan. Ya, meluruskan. Lalu digulung. Ya, lalu selanjutnya cara bergantian. Ya, dicengkalkan, ya, lipat satu jengkal, lalu lipat halus, lipat kecil-kecil. Tugas nomor 2 adalah hanya untuk meluruskan saja, jangan ditarik. Oke, tidurkan, diratakan, injak seperti ini. Lalu selanjutnya adalah cara membawa selang. Di panggung, posisi koplingnya harus di depan. Oke, nah ini cara membawa selang. Fungsinya, kenapa si kopling diarahkan ke depan? Pada saat kita bawa, apabila si kopling naik turun, itu aman. Kalau di belakang bisa memukul punduk kita. Ya, ini dipegang seperti ini. Oke, ya, diarahkan ke depan, ya, tarik. Oke, selanjutnya formasi hidran. Nah, kita praktekkan bagaimana cara memegang nosol. Nomor 1 maju ke depan, ya, maju ke depan, posisi di sini, ya, sambung kopling ke nosol, ya. Nah, formasinya seperti ini. Ya, posisi kaki yang depan jongkok, yang belakang lurus. Seperti ini. Posisi tangan ada di atas. Karena khawatir tekanan tinggi tidak kuat untuk safety-nya. Nah, setelah berjalan mau begini pun nggak masalah. Ya. Start awal harus seperti ini. Ya. Oke, ini posisi nomor 1. Ya,
Tugas nomor 1 posisi seperti ini, memastikan titik serangnya di mana. Lalu maju nomor 3. Ya, nomor 3 posisinya ganjal kaki yang depan nomor 1 dengan cara seperti ini, lalu pegangnya seperti ini. Oke, pegang seperti ini. Ini untuk memastikan tekanan air kuat atau tidak. Kalau dia salah cara mengoperasikan, maka tekanan air akan terbawa. Ya, posisi seperti ini. Tugas nomor 3 adalah untuk membantu tekanan air. Lalu yang kedua, pada saat nomor 1 tidak kuat, tugas nomor 3 adalah untuk mengganjal, menahan nomor 1 agar nomor 1 tidak terjungkal. Itu nomor 3 fungsinya. Lalu maju lagi, tugas nomor 4. Nomor 4 posisinya seperti ini, di sini, ya. Lalu pegang masanya seperti ini untuk mengkokohkan tekanan air. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, dengan tekanan 12 bar pun pasti akan kuat. Posisi tangan nomor 3 harus seperti kayak kita tarik tambang. Ya, ini adalah formasi hidran. Ya, 3 orang di depan. Nomor 1 menentukan titik serang, nomor 2 memastikan. Oke, ini adalah formasi hidran. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Posisi kuda-kuda diperhatikan kakinya. Tugas nomor 3 mengganjal nomor 1. Tugas nomor 4 mengganjal kaki belakang nomor 1. Ya, ini adalah formasi hidran untuk memegang nosol. Dengan tekanan air. Ya. Formasinya seperti ini. Nomor 1 maju ke depan. Ya, balik kanan. Balik kanan. Ya. Nah. Instruksikan ke anggotanya untuk ikutin kata-kata saya. Untuk formasi hidran. Untuk formasi hidran sesuai urutan dan tugasnya masing-masing. Kerjakan. Ya, masuk. Ambil. Kita akan buktikan untuk formasi hidran, ya. Nah, untuk formasi hidran ini ada sandinya. Nah, sandinya itu pada saat tangan lurus itu tandanya meminta air, ya. Lalu pada saat tangan dibalikan seperti ini menambah tekanan, ya. Pada saat tangan diluruskan begini, ini menandakan cukup tekanan. Nah, pada saat tangan diturun ayun ke bawah, itu menandakan kurangi tekanan, ya. Lalu yang terakhir, pada saat tangan diputar begini, itu menandakan selesai pemadaman, ya, cukup air. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan tekanan air, ya. Minta air, nomor 3 meminta air ke nomor 2. Ya, formasi tidak boleh berubah, ya. Apabila formasi berubah, maka kalian pun akan berkurang kekuatannya. Ya. Ini tekanan di angka berapa bar? Tekanan berapa bar? 4 bar. Masuk di angka 7 bar. Persiapan di angka 7 bar. Berapa bar? 7 bar. Ya, ini dengan kekuatan 7 bar. Ya. Dengan formasi seperti ini, mereka akan kuat dengan kekuatan 7 bar. Ya. Ditambah 1 bar lagi. Jadi masuk di angka 8 bar. Angka 8 bar
tim kuat untuk memegang nozzle. Oke, selesai pemadaman. Ya, setelah selesai pemadaman akan dilanjutkan dengan cara membuka nozzle seperti yang tadi sudah dipraktekkan, ya, membuang air, menggulung selang, dan merapikan peralatan kembali. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.